Halo, selamat pagi semua dan salam 100 juta. Oke, pagi ini kita akan belajar bersama tentang tips eh, mencapai target atau goal. Oke, saya percaya kita semuanya pasti memiliki goal atau target di dalam hidup ini. Bisa target harian, target bulanan, atau target mingguan. Dan yang pasti kita semuanya memiliki sebuah target untuk dicapai. Karena kita tidak akan kemana-mana kalau kita tidak memiliki sebuah target atau goal. Jadi apa yang kita tuju nggak ada. Jadi kadang-kadang akhirnya hidup ya kok gini-gini aja ya karena salah satunya pasti tidak memiliki target atau goal yang kita mau tuju. Nah, tetapi ketika sudah memiliki goal atau target, kita juga kadang masih meleset terus gitu. Nah, mungkin tips ini bisa membantu untuk teman-teman bisa mencapai goal yang sudah selama ini dicanangkan. Yang pertama, saya akan share bagaimana mencapai target atau goal adalah kita harus tahu. Yang pertama yang pasti adalah kita harus punya goal yang jelas. Oke. Nah, goal yang jelas ini penting sekali karena kalau goalnya tidak jelas ya wajar kalau akhirnya kita nggak bisa ke mana-mana. Kalau kita akhirnya nggak bisa mencapainya karena goalnya nggak jelas ini ibaratnya kalau kita mau pergi ke suatu tempat tapi kita nggak tahu tempat itu ada di mana. Nah, itu berarti goal yang tidak jelas. Atau kita naik taksi, naik eh, angkutan gitu. Terus ketika supirnya tanya kepada kita mau kemana Pak, Bu, gitu, ya terserah Bapak aja. Itu satu goal yang nggak jelas. Makanya akan muter nggak menentu. Nah, goal yang jelas ini sangat penting karena goal yang jelas ini akan membawa kita bisa lebih fokus dan cara kerja otak memang begitu, yaitu dia akan menuju ke satu arah yang pasti. Oke, nah goal yang jelas contohnya, misalnya Anda punya goal, misalnya ya, saya pengen punya penghasilan 10 juta. Nah, ini termasuk goal yang jelas gitu. Tapi kalau kita bilang saya ingin punya penghasilan besar gitu, ini masih belum jelas karena besar itu seberapa gitu. Oke. Nah, saya pengen pensiun usia 50 45 tahun misalnya. Oke, ini juga jelas. Saya pengen keluar negeri sendiri juga harus jelas kemana gitu. Misalnya saya mau ibadah ke tanah suci gitu atau keliling dunia ke Eropa mungkin dan sebagainya. Nah, ini goal harus jelas dulu karena ketika goal jelas itu saya ibaratkan seperti seorang yang punya cita-cita yang jelas, maka semua energi akan diarahkan ke sana gitu. Jadi fokusnya jelas, saya pokoknya gimana agar bisa dapat 10 juta. Nah, itu yang pertama ya. Cara tips mencapai target yang pertama adalah goalnya dulu harus jelas. Nah, yang kedua, setelah goalnya jelas, ini menurut saya adalah nyawanya gitu. Ketika goal kita sudah jelas, maka untuk mengejarnya kita perlu sebuah nyawa dan nyawa itu atau spiritnya adalah alasan yang kuat. Oke, ini mungkin jarang ada yang mengulasnya ya, tetapi kita tahu sebetulnya yang menggerakkan energi kita, yang membuat energi kita bisa berlimpah-limpah gitu setelah kita memiliki goal yang jelas adalah alasan yang kuat gitu. Nah, contohnya Anda harus kasih pertanyaan tentang alasan yang kuat ini kepada goal yang jelas gitu. Maksudnya misalnya kenapa saya harus penghasilan 10 juta. Nah, Anda bisa jawab pertanyaan ini dengan alasan yang kuat, maka energi Anda akan lebih besar dan Anda lebih tidak gampang menyerah. Anda akan terus berusaha walaupun masih belum dapat. Tapi alasan yang tidak kuat membuat Anda merasa ya sudahlah nggak dapat ya nggak apa-apa. Oke, nah Anda harus jawab dulu kenapa harus 10 juta.
Bisa ya saya kasih contoh jawaban. Kenapa harus 10 juta? Gitu. Karena saya ingin bebas dari dikejar-kejar debt kolektor, bebas dari hutang, gitu. Atau yang berikutnya saya ingin ganti rumah. Oke, mungkin ganti rumah gitu 10 juta. Bisa nggak ya ganti rumah ya? Mungkin belum ya. Gitu. Atau ganti motor mungkin. Ganti motor, ganti mobil, ganti kendaraan, dan sebagainya. Nah, alasan ini sangat penting karena ketika kita memiliki alasan yang sangat kuat, maka kita tahu itu menimbulkan sebuah energi. Ya, saya sendiri, kenapa saya 7 tahun ini saya kerja keliling kemana-mana gitu dengan satu tujuan, saya ingin pensiun di usia 45 tahun. Itu saya ingin bawa keluarga saya, anak istri saya keliling dunia. Itu saya ingin untuk dapat penghasilan di atas 100 juta gitu. Dan ketika saya tanyakan kepada diri sendiri, kenapa kok saya harus mencapai itu? Kenapa kok saya harus pensiun di usia 45 tahun misalnya? Alasannya harus kuat, ya karena kalau usia 45 tahun, saya masih bisa akhirnya menikmati perjalanan ke luar negeri. Saya kalau 45 tahun masih kuat untuk keliling dunia. Saya kalau 45 tahun masih bisa nanti cucu saya mungkin saya bawa juga untuk pergi kemana-mana. Dan kenapa penghasilan besar? Karena penghasilan yang besar membuat saya bisa menjadi berkat bagi lebih banyak orang, membantu keluarga, membantu sanak saudara, membantu family, gitu dan bisa untuk mendirikan yayasan mungkin. Nah, itu cita-cita saya. Nah, tapi kita harus tahu alasan itu harus kuat. Itu karena kalau alasannya nggak kuat, saya dapat satu kalimat yang akhirnya ya memang itu jadi pilihan kita 10 juta. Kalau itu bagus, kerjakan, perjuangkan. Tapi kalau enggak, ya sudah tinggalkan aja. Nah, pertanyaan itu harus ada di kita dan Anda misalnya. Kenapa harus punya penghasilan 10 juta? Gitu. Dan pikir betul-betul, itu butuh nggak 10 juta itu? Itu dengan 10 juta Anda bisa membantu lebih banyak orang, membahagiakan keluarga, membuat hidup lebih baik atau enggak? Dan itu penting atau enggak untuk Anda gitu. Dan kalau alasan semakin banyak biasanya maka alasan itu akan mendorong kita untuk memiliki energi lebih banyak. Alasan semakin kuat akan menguatkan kita untuk mencapainya. Oke, itu yang kedua ya. Goalnya jelas, alasannya kuat. Nah, yang ketiga ini tidak kalah penting, Anda harus punya strategi yang tepat. Oke, ketika goalnya sudah jelas, saya harus penghasilan 10 juta, itu alasannya kuat gitu, karena kalau nggak 10 juta, mungkin anak saya terpaksa sekolahnya, sekolah yang biasa, kalau nggak 10 juta, saya harus dikejar-kejar orang untuk bayar ini dan itu, kalau nggak 10 juta, mungkin saya nggak bisa umroh, kalau nggak 10 juta, mungkin orang tua saya masih masih harus banting tulang juga gitu. Nah, itu alasan dan sekarang pilih strategi yang tepat. Bagaimana agar Anda bisa mendapatkan 10 juta. Nah, mungkin Anda bisa lihat video saya sebelumnya karena strategi yang tepat ini lebih banyak akan bicara tentang alat yang pas. Oke, alat kerja, tempat kerja, jenis usaha. Nah, karena kita bicara soal pekerjaan berarti 10 juta itu bisa didapat dari alat kerja yang bagaimana gitu. Alat kerja yang membuat bisa mencapai 10 juta, Anda harus pikir gitu, apakah pekerjaan saya ini, tempat kerja, jenis usaha yang saya geluti selama ini, alat kerja yang saya pakai itu merupakan strategi yang tepat untuk saya bisa mendapatkan 10 juta. Kalau enggak, saya sangat sarankan Anda mulai belajar, bertemu dengan lebih banyak orang, dan ikuti banyak sekali pendidikan untuk Anda bisa mendapatkan apa yang Anda impikan. Gitu. Saya lebih banyak bahas di sekolah saya ya. Kalau Anda mau ikut ke kelas saya juga boleh. Anda tinggal klik aja www.bisnisabad21.com. Nah, di sana saya jelasin kenapa kita
harus dapat 10 juta gitu. Dan kelas itu memang salah satu goalnya adalah kita ada step untuk mencapai 100 juta, tetapi dimulai dari 5 juta dulu, lalu 10 juta. Karena kita percaya kalau Anda mampu mencapai 5 juta pertama, seharusnya 5 juta kedua bisa didapat, 5 juta ketiga bisa didapat, dan Anda semakin mengerjakan satu usaha, satu pekerjaan, semakin lama harusnya semakin ekspor, semakin mahir. Nah, itu membuat kita bisa lebih cepat mengerjakannya, lebih mudah mengerjakannya, dan mungkin memiliki satu tim tambahan untuk bisa mengerjakan dengan lebih baik. Nah, pikirkan apakah strategi yang Anda pakai selama ini itu bisa mencapai ke 10 juta Anda. Nah, saya ambil contoh langsung di apa yang sedang saya kerjakan. Nah, saya jualan di Facebook gitu, oke. Dan karena saya tahu Facebook ini membatasi saya untuk pertemanan gitu. Jadi cara saya eh, strategi saya nggak bisa pakai satu akun gitu, dan saya butuh untuk orang itu bisa bantu-bantu viralkan dagangan saya, tapi saya juga nggak bisa pakai satu akun. Jadi saya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya punya 6 akun. Ini contoh ya, ini contoh strategi kalau kita mau melakukan sesuatu yang lebih besar, ya berarti kita perlu energi yang lebih besar. Itu repot nggak? Pasti repot. Itu pekerjaan apa yang nggak repot? Itu apalagi kalau awal-awal membangun, saya sangat sarankan Anda perlu betul-betul strategi yang lebih baik agar Anda bisa mendapatkan hasil yang seperti Anda inginkan. Oke, itu strategi yang tepat ya. Nah, Anda nggak bisa berjualan di satu tempat saja gitu. Kalau untuk dapat 10 juta gitu. Karena mungkin selama ini berjualan di satu tempat itu, misalnya kita ambil contoh marketplace ya, Tokopedia mungkin. Kalau di sana Anda sudah bisa hitung kira-kira setiap bulannya dapat 3-4 juta terus, 3-4 juta, 3-4 juta. Jadi Anda harus temukan lagi satu tempat eh, usaha lagi gitu. Anda harus pakai strategi yang lain, karena kalau strategi yang itu tetap dipaksakan, maka pasti walaupun alasan Anda sangat kuat gitu, tapi tidak bisa mencapai karena strateginya nggak tepat. Nah, yang paling terakhir adalah yang utama. Semua utama, tetapi ini biasanya dilupakan oleh banyak orang, dan orang-orang kadang-kadang maunya enak, tapi dia tidak bisa melalui yang satu ini, action atau tindakan yang nyata. Nah, oke, jadi pertama goal kita sudah jelas, saya pengen penghasilan 10 juta. Itu alasan sangat kuat, karena kalau nggak 10 juta mungkin diusir orang gitu. Strateginya sudah betul, Anda sudah sangat pas menentukan strateginya gitu. Tetapi kita tidak ngapa-ngapain. Gitu. Kita tidak bertindak, kita hanya menggantungkan kepada angan-angan saja, maka tidak akan bisa tercapai. Oke, nah semoga tips bagaimana kita bisa mendapatkan target kita dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, itu bisa membantu untuk kita semuanya bisa mencapai apa yang kita inginkan. Oke, selamat pagi dan salam 100 juta.